Welcome back to my channel. Saya Rosita dan hari ini saya punya topik yang sangat menarik, yaitu tentang komunikasi intrapersonal. So, apa itu komunikasi intrapersonal? So, stay tuned. Ya, sebenarnya sadar nggak sadar, sebenarnya setiap orang melakukan yang namanya komunikasi intrapersonal. Ya, seperti misalkan seperti self-talk, kemudian berdoa, ya kan? Dia bicara dengan dirinya sendiri. Nah, komunikasi intrapersonal itu sebenarnya adalah si individu sebagai pengirim dan penerima dari pesan itu sekaligus. Dan untuk sebagai pengirim dan penerima itu ada beberapa tahap yang harus diketahui juga, bahwa pertama, tahap sensasi, persepsi, memory, dan berpikir. Nah, untuk sensasi itu sendiri itu bergantung pada indrawi. Seperti ketika kita berbicara dengan orang lain atau orang lain lagi bicara nih, misal ya, orang lagi ngomong nih ke saya gitu ya, dan otomatis saya ngeliatin dia dong, iya kan? Kemudian saya mendengarkan apa informasi dari dia secara, ya katakanlah dia ngomongin details gitu ya, details. Dan setiap informasi dia yang kemudian saya serap atau saya stimuli, ya kan, yang kemudian akan ketika sudah itu kan saya simpen nih di otak saya gitu ya. Saya simpen, kemudian saya tentunya akan memberi penilaian dong ke orang itu kan ya, sebuah persepsi. Nah, untuk persepsi itu sendiri, tergantung lagi nih dari faktor personal dan faktor situasional si individu itu. Ya, faktor personal dan situasional ya, itu kan ada faktor yang namanya attention, perhatian. Nah, faktor attention itu sendiri ternyata bersifat selektif. Jadi nggak bisa yang misal saya ngobrol gitu sama orang dan secara 100% saya akan bisa menerima atau menangkap details dari orang itu dari A sampai Z gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi saya hanya bisa beberapa hal-hal unik yang bisa saya ambil dari dia gitu. Misalkan paling mudah untuk mengingat seseorang ketika berbicara dengan kita, paling kita ngambil hal unik ya, misalkan cara dia mengekspresikan informasi, bagaimana cara dia mengatakan huruf R misalkan ya. Dan ya misalkan saya ingat seseorang gitu, saya ingat yang namanya Nani gitu. Nani itu kan yang selalu ngomongnya, oh ya saya melewati daerah angker dan selalu pakai masker gitu. Jadi dia R-nya yang nggak jelas gitu. Jadi itu akan lebih mudah untuk saya ingat bahwa oh si Nani kalau ngomong R kayak gitu gitu. Jadi yang namanya attention memang hanya ya selektif. Hanya 2 atau 3 hal yang bisa kita ingat dari seseorang gitu. Kemudian untuk attention sendiri itu ada juga faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan untuk faktor eksternal itu adalah jadi gini, faktor eksternal itu lebih memberi pengaruh dari sekitar lingkungan kita, seperti misalkan keluarga, temen gitu. Itu kan mempengaruhi dari cara kita untuk berpikir, mempengaruhi persepsi kita tentang orang lain dan bagaimana cara kita memecahkan masalah gitu kan ya. Kemudian kalau faktor internal itu adalah faktor dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi karena dari dalam gitu loh. Nah, untuk faktor internal ya, itu kan ada 2 nih. Ada faktor biologis dan sosiologis. Untuk faktor biologis, oke, saya punya contoh nih. Jadi gini, saya tuh tipe orang yang kalau udah mengerjakan sesuatu, mentok, nggak bisa mikir gitu. Dan itu saya butuh yang namanya cappuccino gitu kan ya. Otomatis yang gambarnya cappuccino itu kayak muter-muter di kepala gitu ya. Dan pokoknya harus gimana caranya saya harus mendapatkan si cappuccino itu. Dan saya akan berjuang 100% dengan
tenaga kayak apa aja. Ya, saya langsung yang mesen entah ke Shopee Food atau ke GrabFood atau ke GoFood gitu ya. Entah gimana caranya, pokoknya saya udah dapetin cappuccino itu. Setelah ada cappuccino, dan saya bisa berpikir gitu, dunia rasanya seperti cerah ceria gitu ya, ada kupu-kupunya gitu ya kan ya. Rasanya seperti itu gitu. Itu sebenarnya adiktif atau apa saya juga nggak tahu gitu. Sama aja kayaknya, sama adiktif ya, tapi ya sudahlah. Oke, kemudian faktor sosiologis. Sosiologis itu lebih ke seperti motif atau ketertarikan atau sebuah habit atau kebiasaan. Oke, gini, saya ini kan punya kebiasaan yang sudah saya bentuk dari sekitar ya 5 tahun 6 tahun yang lalu gitu, dengan mempelajari the law of attraction. Dan setiap pagi yang saya lakukan adalah bangun pagi, saya meditasi sekitar 5 atau 10 menit gitu, untuk ya mencari ketenangan diri gitu. Dan di dalam meditasi itu biasanya kan kita latihan pernapasan di situ, dan jadi lebih lega, relax, dan saya merasa jadi siap untuk menghadapi hari gitu. Setelah meditasi, biasanya saya kan nulis sesuatu nih yang namanya scripting. Nah, itu yang saya lakukan setiap hari, jadi sebuah habit. Jadi saya nulis scripting tuh di sini gitu. Jadi sebagai daily goals. Kadang saya juga bikin yang namanya weekly goals. Nah, daily goals saya tulis semuanya di sini ya. Seperti ini, tadi pagi saya juga udah bikin semua rencana di sini, termasuk yang video modul Nusantara, video psikologi communication, dan bla bla bla, saya tulis di sini semua. Jadi hari ini rencananya harus ini selesai semua gitu ya. Dan itu daily goals yang saya tulis. Jadi setiap hari saya memang menulis daily goals. Memori adalah cara untuk merekam informasi, menyimpan, dan memanggil kembali. Nah, saya ini punya cara yang unik mungkin, atau mungkin orang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi begini, saya tuh kalau belajar ya atau mengerjakan sesuatu, bagi saya adalah hukumnya wajib memakai earphone dan mendengarkan musik, karena dengan cara seperti itu, dengan perasaan yang relax, happy, dan dengan begitu sangat mudahnya saya bisa mengingat sesuatu ya. Setelah memori ada berpikir, tahapan itu. Nah, ini menarik karena di tahapan berpikir ini ada dua faktor, yaitu austik dan realistik. Nah, untuk austik itu ada melamun, wishful thinking, berhayal, bervisualisasi, berimajinasi, ya. Dan untuk untuk yang realistik itu adalah memakai penalaran ketika kita berpikir. Jadi semisal begini, kalau ada orang mengatakan bahwa dia dari Semarang ke Kalimantan, dia hanya 30 menit, berarti kan itu nggak nalar gitu, karena kita pakai penalaran gitu. Nah, seperti itu gitu loh. Dan tapi kalau yang austik itu, ini kan ya saya mau ngomong tentang berimajinasi. Kalau di The Law of Attraction itu kan ada beberapa tahap di mana kita pertama kita menulis. Tadi yang saya lakukan tadi yang scripting seperti itu, menulis apa yang jadi goals hari ini, kemudian apa yang menjadi tujuan atau apa yang dijadikan target selama seminggu, sebulan, setahun gitu kan ya. Kemudian kan kita melakukan yang namanya visualisasi atau imajinasi tentang itu. Nah, itu kalau di The Law of Attraction ya. Jadi berimajinasi kita sebagai orang itu, hingga kita percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Gitu kalau di The Law of Attraction. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk yang lainnya, dan I'll see you in another video. Have a good day.